Ya, Qofadis Islah Terbatas Golkar kita lanjutkan, dan sebelumnya selain Bang Leon Ababan dan Mbak Siti Zuhro, kita sebetulnya juga sudah mengundang dari kubu Abu Rizal Bakri, namun hingga saat ini mereka belum memberikan jawaban. Ya, dan kami juga masih mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-551, dan Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Dan Mbak Wi, ini kan menarik sebetulnya. Kalau tadi keterangan dari Bang Leo, boleh saya simpulkan bahwa itu sudah absolut ya, tidak bisa dinegosiasikan yang tadi. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya ini, Mbak Wi? Ini kan menjadi rumit ini. Saya nggak yakin absolut ya, karena politik itu selalu ada opsi, ada kemungkinan gitu ya. Kalau absolut itu bukan demokrasi ya. Jadi menurut saya tidak. Hanya sekarang itu tawar-menawar. Istilahnya itu bagaimanapun juga Pak Agung Laksono dan kubunya itu juga mengharapkan peran penting ya dalam kepengurusan sekarang ini. Oleh karena itu ya memang ini yang dinegosiasikan. Kita khawatir. Dan sulit memang. Iya, yang berhadapan ini kan Pak Agung sama Pak Abu Rizal Bakri. Kita harapkan ini dilokalisasi khusus gitu ya, diterbataskan untuk di DPP. Jangan turun ke DPD, provinsi, kabupaten, kota. Jangan dilibatkan mereka ya. Karena ini akan oleng nanti. Itu yang harus difikirkan. Dan biasanya kalau orang mau menjelang pemilu, itu kan rame-rame memoles diri kan, mempercantik diri kan gitu kalau perempuan kan gitu. Ini jangan malah terus tidak mempercantik, memperelok diri. Nah itu yang menurut saya sayang sekali. Mbak Wi, ini boleh nggak saya potong sedikit ini? Ini saya tuh jadi agak khawatir ketika kalau ini dibawa sampai tingkat DPD sampai DPC. Beberapa kali kalau kita melihat catatan gitu ya, sejarah, ketika ada konflik di tingkat itu selalu ada korban gitu. Dan apa namanya, konfliknya itu lebih parah daripada apa yang terjadi di tingkat DPP. Itu yang mengapa saya sudah beberapa 2 bulan terakhir ini mengatakan lebih bagus merevisi tanggal pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember menjadi mungkin 3 bulan ke depannya, yaitu sekitar Februari Maret gitu ya, 2016. Karena menurut saya baik KPU sebagai penyelenggara maupun Kemendagri khususnya peserta ya, partai politik ini harus betul-betul firm. Itu yang terjadi saya ulangi lagi ini, di Aceh waktu itu. Tanggalnya sudah jelas dan sebagainya, tapi partai Aceh sebagai partai besar tidak mau mendaftar. Wah, ini problem menurut saya. Apa artinya pilkada di Aceh kalau dilaksanakan lalu berdarah-darah? Ini yang bukan kita mendorong supaya berdarah-darah, tidak, kita harus antisipasi. Implikasi negatif ini yang harus kita pikirkan. Artinya kalau kita mengundurkan jadwal itu kan jadwal itu ada di undang-undang. Jangan lupa masih sejumlah daerah yang belum punya anggaran. Dan kalaupun didorong cepat oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan memintakan Kemenkyu mengucurkan itu, bukan tanpa masalah. Dari mana usulnya ini? Asal muasal uang yang segitu banyak untuk daerah yang memang tidak menganggarkan diri. Artinya kalau dalam kasus Golkar ini menunggu sampai betul-betul ada putusan inkrah mengenai peserta, tidak hanya Golkar, ada P3 juga di yang sana. Itu. Dan saya tidak yakin Desember itu adalah bulan pilkada serentak. Itu bulan tidak pernah ada pemilu atau pilkada. Jadi menurut saya kita jernihlah. Di situ saya merasa menanggapi kita harus logika realistis. Sebelum inkrah ada kita punya, saya tidak ahli hukum sih, jadi ada bahasa hukumnya. Sebelum inkrah maka apa keputusan negara dalam kurung menungkam itu dianggap benar. Sebelum ada putusan pengadilan, sebelum ada putusan inkrah. Nah, itu yang dipakai untuk mendaftarkan ke pilkada yang tanggal 28-29. KPU itu. Nah, di sini saya bilang tadi konfliknya. Kita kembali ke dasar tata kelola negara kita, Ibu. Tetapi pihak sana nggak mau terima. Nah, itu persoalannya. Keywordnya, kata kuncinya sebetulnya adalah memang berdamai. Berdamai itu jauh lebih bagus ketimbang menunggu proses hukum yang terkatung-katung, yang membuat Golkar terkatung-katung. Jadi kalau Golkar bisa berdamai, dan ini akan menjadi role model bagi partai yang berfriksi, partai lain. Jadi ini menurut saya kesempatan yang luar biasa bagi
bagi Golkar di saat yang mepet seperti ini, lalu ada partai juga lain yang friksi, tapi lalu memberikan contoh gitu ya, contoh atau katakan lesson learn yang ternyata positif. Apapun bunyinya, islah terbatas atau islah pura-pura kayak apapun gitu ya. Jadi menurut saya ini penting karena janganlah terus-menerus Golkar memberikan satu gambaran ini kok rebutan apa kan gitu ya. Kalau boleh saya simpulkan kan gini Mbak Wi dan juga Bang Leo, kalau kita bicara soal berdamai, sebetulnya kalau kita punya dua kepentingan yang berbeda, itu kan harusnya diturunkan masing-masing. Iya, saling menurunkan. Jadi ketemu equilibrium. Makanya istilah terbatas itu dari kami. Waktu di Rapimnas selesai, langsung Pak Agung umumkan besoknya bahwa kami sepakat ada Rapimnas terbatas khusus pilkada. Rapimnas terbatas. Itu dari kami. Dan untuk kepengurusan yang mau apa, maju terus di pengadilan, tidak apa-apa. Tetapi Rapimnas terbatas itulah awal muasalnya, kita ajak nego, itulah yang kami katakan di Rapimnas itu. Ini nego soal tanda tangan aja belum selesai nih ya. Itu yang terakhir nggak mungkin. Itu yang belum selesai. Dan tidak akan, kalau seperti pola berpikirnya Pak Idrus Marham yang mengatakan ini kembali ke Munas Riau, saya katakan islah nggak ada. Islah tidak ada. Nggak ada karena kita nggak realistis lagi. Bagaimana mungkin Munas Riau? Ini nampaknya ketika kedua kubu mengatakan islah, mereka itu belum menurunkan namanya. Belum. Karena cuman ada common danger ya. Common dangernya adalah ini kita bisa betul-betul ketinggalan kereta gitu ya. Ketinggalan pilkada serentak. Sehingga ancaman bersama tadi itu terasakan dan ini mau tidak mau kita harus islah. Dan ini baru satu tanda tangan aja mereka belum sepakat. Belum lagi penentuan siapa kader yang akan dimajukan, itu jadi akan menjadi masalah juga tentunya. Sebenarnya gampang. Kalau itu melalui survei. Jadi siapapun ditampung, siapa survei tertinggi, mari kita apakan. Tapi yang menandatangan ini harus. Tapi apa gunanya Pak JK? Pak JK sudah diundang sebagai mediator, sebagai bridging di situ, masih juga survei. Menurut saya perlu Pak JK ini kehadirannya itu dimaksimalkan, diefektifkan. Jadi win-win solusinya apa, gitu ya? Kira-kira yang membuat mereka terikat secara hukum untuk katakan kalau ada kadernya yang diusulkan ya sama kan gitu, satu perspektif itu tidak ada nanti rebutan atau konflik baru muncul. Itu nggak lucu menurut saya, buru-buru menang malah kalah kan gitu. Mbak Wi ini dan Bang Leo ini ada satu penelpon dari Pak Ruslan dari Pematang Siantar. Pak Ruslan, selamat pagi Pak Ruslan. Ya, selamat pagi. Ya, apa tanggapannya soal islah Golkar yang nampaknya belum benar-benar islah ini, Pak Ruslan? Menurut tanggapan saya begini, Pak. Sebenarnya kedua belah pihak ini memang sama-sama mau menghancurkan Partai Golkar dan saling pendapat masing-masing yang paling benar. Nah, itu aja pendapat saya, Pak. Ya. Ini Pak Ruslan ini mengatakan bahwa ini kedua kubu kayaknya egois gitu ya. Sayang terputus. Kalau mungkin itu sebetulnya yang Mbak ingin dikatakan ya. Iya, itu yang terbaca di publik. Jadi mohon maaf mungkin baik kubunya Pak Ical maupun kubunya Pak Agung jangan marah. Itu pernyataan publik tadi itu, langsung dari Pematang Siantar. Kami hargai omongan Pak Ruslan. Hanya bahasa saya juga hanya menghargai pendapat itu. Ini negara demokratis, boleh aja berpendapat seperti itu. Jadi tidak perlu harus disikapi. Tidak perlu saya menanggapinya. Kita menghargai pendapat itu. Dan itulah ciri negara demokratis. Tapi gimana kalau banyak publik yang punya sikap seperti itu mengenai Golkar? Kita harus hargai. Dihargai saja. Sama dengan yang dikatakan Ibu Siti Juro tadi. Bukankah itu akan berdampak negatif bagi Golkar sendiri? Itu risiko dari sebuah. This the game, the risk of the game. Jadi itu risiko. Baik, Bang Leo. Dan ini apa yang dikatakan Ibu Siti tadi soal Pak JK, kami pun langsung sampaikan itu ke Pak JK malam itu. Apa dan Pak JK menerima, dan beliau sebagai wakil presiden kita harus hormati, dan juga mantan ketua umum. Hanya bedanya Golkar ini dengan partai lain, tidak ada di kita key person yang seperti Ibu Mega, seperti Ibu Pak SBY, tidak ada yang punya palu veto. Tidak ada patron tunggal veto. menjadi tokoh sentral gitu. Pak JK
Artinya kalau selesai. tidak ada patron tunggal seperti itu, mestinya ada undang-undang yang diakui dan Kembali ke ditafsirkan. itu tadi, ke sama undang-undang. oleh- Jadi ke undang-undang itu sama dengan apa sekarang ya. Ada 5 institusi negara mengakui Munas Ancol. Oke. Pertama PT UN, ada juga dibilang soal Ancol. Baru sebelumnya Mahkamah Partai, sebelumnya PT Pengadilan Negeri PN. Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat. Semuanya mengatakan ada Munas Ancol. Iya. Tetapi dari pihak sana selalu bilang ini abal-abal. Loh, Oke. kami pun bisa berhak bilang ada yang abal-abal, nggak ada Bang Leo. diakui di lima institusi negara ini. Kita akan sambungin di segmen berikutnya. Silakan. Bang Leo dan Bali.